Genghis Khan meninggal pada tahun 1227 Masehi setelah menaklukkan wilayah 2 kali lipat luasnya Kekaisaran Romawi. Sebelum wafat, ia berpesan agar lokasi makamnya dirahasiakan, sesuatu yang berhasil dilakukan pasukannya dengan 2 cara. Membunuh semua orang yang mereka temui dalam perjalanan ke lokasi pemakaman, lalu menginjak-injak lokasi pemakaman tersebut dengan kuda hingga tidak tersisa indikasi kalau ada makam di lokasi itu. Hasilnya hingga saat ini, lokasi peristirahatan terakhir Genghis Khan yang konon menyimpan berbagai harta karun dari ekspansi militernya yang legendaris masih menjadi misteri. Selain itu, usaha pencarian makam Genghis Khan di zaman modern ini juga menghadapi banyak tantangan. Mongolia adalah salah satu negara terbesar di dunia sekaligus yang paling jarang penduduknya. Jalanan di negara itu hanya mencakup kurang dari 2% wilayah daratannya. Ini membuat daratannya didominasi oleh padang rumput atau gurun yang tampak tak berujung. Keadaan geografis ini membuat upaya pencarian makam Genghis Khan bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Metode penguburan lokal juga menambah kompleksitas. Sepanjang sejarahnya, bangsa Mongol seringkali meninggalkan jenazah di tempat mereka meninggal, membiarkan tubuhnya dimakan binatang atau terpapar unsur alam. Meskipun budaya memakamkan jenazah yang mereka warisi dari Tiongkok telah normal dilakukan saat Genghis Khan lahir, banyak makam di era itu dibangun di bawah tanah, beberapa hingga kedalaman lebih dari 20 meter. Beberapa masalah ini memang dapat diatasi dengan teknologi modern. Contohnya proyek National Geographic Valley of the Khans yang berlangsung sejak 2011. Proyek itu menggunakan pencitraan digital non-invasif, fotografi udara, dan radar untuk melacak makam tersebut. Ekspedisi lebih konvensional pernah dilakukan pada 1980-an. Dipimpin oleh Dimajaf Erdene Batar, Kepala Departemen Arkeologi di Universitas Negeri Ulaanbaatar, ekspedisi ini berfokus pada tempat kelahiran Genghis Khan di Provinsi Kenti. Meski awalnya dipenuhi optimisme, ekspedisi ini dihentikan pada tahun 1990 saat Revolusi Demokrat Mongolia yang memisahkan negara itu dari pengaruh Uni Soviet, juga memicu penduduk Mongolia untuk memprotes ekspedisi ini. Menurut jurnalis Erin Craig dalam artikel BBC, sebagian besar warga Mongolia kini lebih memilih makam Genghis Khan tetap tersembunyi. Bukan karena penemuan makam itu dikhawatirkan membangkitkan kutukan kuno, takhayul yang cukup populer di era Soviet, tetapi untuk menghormati permintaan terakhir tokoh sejarah terbesar dari Mongolia. Banyak arkeolog dan sejarawan kini meyakini makam tersebut mungkin terletak di Burkhan Khaldun, salah satu puncak di pegunungan Kenti di sebelah utara Ulaanbaatar, tempat Genghis Khan bersembunyi dari musuhnya di masa muda, dan menurut beberapa sumber, dia pernah berjanji akan kembali ke sana setelah kematiannya. Sayangnya, bagi para ahli, puncak ini termasuk kawasan konservasi satwa liar yang dilindungi, dan pemerintah Mongolia melarang siapapun memasuki area tersebut, baik untuk tujuan spiritual maupun ilmiah. Sampai saat ini, mungkin yang paling mendekati penemuan makam Genghis Khan adalah upaya arkeolog Prancis Pierre-Henri Giscard dan ahli pencitraan Raphael Hautefort pada tahun 2015, ketika mereka menggunakan drone untuk menyisir puncak Burkhan Khaldun. Meski dari ekspedisi drone tersebut, mereka mengklaim menemukan gundukan buatan manusia, hingga kini tidak ada cara untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalam gundukan itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah makam Genghis Khan mungkin ditemukan atau itu adalah sebuah kemustahilan?